dan Saudara Bubar. Terima kasih, saya dengan Heri Tonapa Pak selaku KTP Fajar Sakti Prima. Saat ini baru bergabung sekitar 2 bulan, dan rekan-rekan saya dari tim survei, dari tim Plan, dari HR, dan dari tim safety, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saat ini kita akan beberapa agenda yang kami akan siapkan. Yang pertama adalah terkait company profile untuk FSP, dan kedua terkait dengan informasi keselamatan kita akan induksi sebentar Pak. Silakan. Ini proyek kita Pak untuk yang di Muara Bambu. Saat ini kita tahun ini 2025 kita akan produksi sebesar 30 juta. Di tahun kemarin kita mencapai sebesar 17.800. Ini adalah KRFSP dan 100 yang membuka dari Tabang ke Muara Bambu. Ini adalah mes yang kita siapkan untuk fasilitas kontraktor dan karyawan. Saat ini populasi kita Pak untuk yang FSP sendiri kita berjumlah sebesar 600 orang. Dan kontraktor yang bekerja sebagai controlling kontraktor kita ada PT MAA, PT KAI, PT Buma, dan PT Batara. Untuk timbangan kita punya ada sekitar 2 yang bisa menimbang sampai dengan 350 ton. Untuk unit yang beroperasional dari Tabang sampai ke Muara Bambu saat ini totalnya adalah 178 unit yang beraktivitas. Kita juga punya control room di mana unitas itu adalah untuk mengontrol volume yang kita angkut sampai ke Muara Bambu. Ini adalah tools total kita Pak sebelum melakukan pengapalan. Biasa kita akan lakukan penyetokan, setelah itu kita lakukan untuk masuk ke dalam tongkang. Selain pengangkutan dan pengapalan, kita juga ada kegiatan full transfer. Full transfer itu adalah batu bara yang di stockpile kita antarkan ke box loader. Ini adalah proses pengangkutan dari sedang menggunakan conveyor sepanjang 8 kilo menuju ke pelabuhan. Ini adalah kapasitas tangki kita Pak untuk sebagai fuel storage untuk kegiatan kita baik yang ada di Muara Bambu ataupun di Tabang. Workshop adalah WS adalah workshop. Workshop itu adalah perbengkelan di mana tempat kegiatan untuk memperbaiki suatu alat.
powerhouse kapasitas sebesar 2000 kWh sebanyak 18 unit. Fungsi power tersebut kita gunakan untuk operasional kegiatan dari Buzzholder. Ini adalah camp fasilitas kita untuk menampung seluruh karyawan, baik lokal ataupun non lokal. Jadi semua karyawan kita masukkan ke dalam staff. Total konvoy kita itu ada 1, 2, 3 yang berjarak 8 km. Untuk menunjang kegiatan kita Pak, kita membangun tower light sepanjang CR 100 kilo. Sekaligus kita melakukan program CSR untuk desa-desa sekitar. Mau di sini. Izin Pak. Iya. Izin. Saat ini kita berada di main office yaitu Muara Pahu. Ya, untuk memastikan operasional kita berjalan dengan baik, kita membangun control room juga Pak. Ini untuk memonitor segala aktivitas, mulai dari stockpile, conveyor, sampai penyandaran tongkat. Ini adalah kantor office kita yang di Tabang. Untuk kegiatan pertambangan, batu bara yang kita angkut dari Tabang menuju ke Jeti Muara Baru. Semangat pagi! Sebagai salah satu perusahaan tambang terdepan di industri batubara Indonesia, Bayan Group selalu berkomitmen untuk menjaga keselamatan, kesehatan kerja karyawan dan lingkungan di sekitarnya. Induksi keselamatan ini bertujuan agar setiap karyawan bahagia dan tamu dapat mengerti dan memahami bahaya dan risiko di lokasi pekerjaan. Mari selalu menaati prosedur sesuai pekerjaan Anda, periksa area kerja, dan menggunakan peralatan sesuai standar perusahaan. Jangan lupa pastikan kondisi fisik dan mental Anda selalu fit dan sehat, agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan lancar, efisien, dan selamat. Ingat, ada keluarga dan anda kawan pecinta yang menunggu Anda untuk pulang ke rumah dengan sehat dan selamat. Selamat bekerja. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di PT Fajar Sakti Prima yang berlokasi di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesuai dengan standar operasional prosedur, bahwa semua tamu, mahasiswa magang, karyawan baru wajib dilakukan induksi tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Maka dari itu, setiap pekerja atau tamu wajib memahami tugas dan tanggung jawab dengan baik. Untuk lebih jelasnya, silakan menyaksikan induksi berikut ini. Selamat datang di Bayan Group Tabang Project. Bayan Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara.
dengan lokasi operasional pertambangan berada di Kecamatan Tabang, Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan proses pengolahan dan pengapalan berada di Jeti Gunung Sari, Jeti Senior, dan Jeti Muara Pahu. Sedangkan jarak ICF ke Gunung Sari sepanjang 23 km, ICF ke Senior sepanjang 69 km, dan ICF ke Muara Pahu sepanjang 100 km. Berikut akan kami sampaikan video induksi keselamatan dan kesehatan serta lingkungan hidup. Selamat mengikuti. Kebijakan MLK 3. Sebagai salah satu pertambangan batubara di Indonesia, perusahaan memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan sistem manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta keselamatan operasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepuasan pelanggan melalui produk batubara yang bermutu tinggi, menjaga dan melestarikan lingkungan, serta pula bertekad untuk mencapai suatu kondisi kerja yang bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Peraturan Umum Tamu. Setiap tamu wajib mematuhi semua peraturan dan ketentuan sebagai berikut. 1. Setiap tamu wajib mengikuti induksi tamu dan mematuhi semua petunjuk yang diberikan oleh pemandu yang menemani Anda. 2. Tamu wajib selalu didampingi oleh pemandu. 3. Gunakanlah selalu APD sesuai dengan area dan hazard yang ada. 4. Dilarang merokok di dalam ruangan ber-AC, kendaraan, maupun tempat yang terpasang tanda dilarang merokok. 5. Dilarang memasuki area yang terpasang rambu larangan, tanda peringatan, atau barikade, kecuali telah memiliki izin. 6. Dilarang mengambil foto dan video tanpa seizin dari Kepala Teknik Tambang. 7. Tamu dilarang mengendarai kendaraan tanpa izin dari KTT. Alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau APD wajib digunakan selama Anda berada di seluruh area kerja dan disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada. Berikut adalah APD yang harus Anda gunakan sesuai dengan lokasi Anda berada. Area tambang. Di area tambang, Anda wajib menggunakan APD standar, yaitu helm safety, sepatu safety, dan baju dengan reflektor. Jika baju kerja Anda tidak terdapat reflektor, Anda wajib menggunakan rompi dengan reflektor. Workshop. Di area ini, selain menggunakan APD standar berupa helm safety, sepatu safety, dan baju kerja dengan reflektor, Anda juga wajib menggunakan kacamata safety dan sarung tangan. Terminal batubara. Area ini memiliki potensi debu, oleh karena itu, selain APD standar yang wajib digunakan, Anda juga diwajibkan menggunakan masker dan kacamata safety. Jeti, sungai, dan kolam tambang. Untuk area jeti, sungai, maupun area lain yang memiliki potensi tenggelam, Anda wajib menggunakan pelampung atau life jacket. Peraturan lalu lintas. Setiap orang yang berada di kendaraan, baik pengemudi maupun penumpang, wajib menggunakan sabuk pengaman. Selalu patuhi batas kecepatan kendaraan di tiap area sebagai berikut. Jalan tambang, 40 km per jam. Jalan hauling, 60 km per jam. Jalan mes, kantor, dan workshop, 25 km per jam. Peraturan kebersihan. Setiap tamu wajib ikut serta menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Tempat sampah dibagi menjadi 3 warna, yaitu tempat sampah hijau untuk jenis sampah organik seperti sisa makanan, kertas, karton, dan sejenisnya. Tempat sampah kuning untuk jenis sampah anorganik seperti plastik, botol, kaleng, kaca, dan lainnya. Tempat sampah merah untuk sampah berbahaya seperti limbah B3. Laporan keadaan darurat. Jika Anda mengalami kejadian yang memerlukan bantuan keselamatan maupun medis, segera laporkan kepada karyawan yang mendampingi Anda atau laporkan ke nomor darurat berikut. KTP 0811 5427 226. Safety dan ERP
0813 8597 2210 dan 0822 5298 9852. Klinik 0811 9988 838. Security 0812 5373 2819. Radio Emergency Channel 2. Area Jeti Senior dan CHRBT KN 0 sampai dengan KN 20 Channel Emergency BT 6. Area CHRBT KN 20 sampai dengan KN 45 Channel Emergency BT 29. Area CHRBT KN 45 sampai dengan KN 68 area tambang, office, dan workshop Channel Emergency IP. Area Jeti Gunung Sari dan CHRFSP Channel FSP Base. Informasikanlah secara jelas nama pelapor, lokasi kejadian, waktu kejadian, jenis kejadian, kondisi korban jika ada, serta bantuan yang diperlukan. Prosedur menghadapi keadaan darurat. Jika terjadi keadaan darurat dan terdengar alarm evakuasi, maka segera hentikan pekerjaan Anda. Segera lakukan evakuasi dari lokasi Anda sesuai petunjuk pemandu Anda atau ikuti rute evakuasi. Jika telah sampai di master point, segera berbaris dan lakukan absensi. Jangan meninggalkan master point sebelum keadaan aman terkendali. Demikianlah informasi keselamatan bagi para tamu. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada pemandu Anda. Terima kasih, dan selamat beraktivitas. Sebelah kiri saya, dia ini Pak Markus SMP, dia Wakil Ketua 2, Pak. Yang di nanti Pak Eri silakan keluarnya. Saya anggota DPM ini. Yang di sebelah Pak Eri ini namanya Eri juga, Pak. Nah, beliau ini mungkin tidak asing lagi di sini. Beliau anggota Komisi 2. Tadi ya untuk partai sama saya dari Partai Golkar, Pak. Beliau ini yang menggantikan Pak Haji Ahmad Saiful, Pak Acong. Nah, di sebelah beliau itu ada Ibu Minarsi. Beliau ini walaupun kecil senior kami, Pak. Nah, karena beliau ini periode yang kedua. Nah, beliau dari Partai Perindo, Pak. Dan di sebelah beliau itu lebih senior lagi, Pak Sofian. Pak Sofian, beliau ini dari Partai PAN dan ketua partai juga, Pak. Nah, yang di sebelah beliau itu Bu Emi Deborah, beliau itu kebetulan dari Dapil 2. Beliau dari Partai Gerindra. Dari Demokrat ya, Pak? Demokrat. Negara Gerindra. Baik, Pak, nanti Pak Kabid, Pak Penda bisa memperkenalkan diri dan anggotanya. Setelah itu saya sambung lagi. Saya persilakan, Pak. Terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin sekaligus juga menyampaikan permohonan maaf Pak Kepala Badan Pak terkait dengan kegiatan kita hari ini. Kebetulan kemarin juga sekaligus melaporkan ke Pak DPR, kami baru menyelesaikan penyusunan proyeksi pendapatan di 2020. Jadi khusus izin Pak, kami ditugaskan oleh Kepala Badan menyertai dan dari Bapak Dewan ini ada 4 bidang di Bapenda itu. Kebetulan kami khusus di bidang pajak daerah selain PBB dan BPNP. Saya sering lupa. Yang terhormat Pak Wakil Ketua DPR Pak CP dan juga Ketua Komisi Pak Taufik Masjid serta seluruh anggota DPR, Ibu Meni Deborah, Pak Sofian, Ibu Minarsi, juga Pak Eri, juga manajemen dari PT Pajak Sakti Prima. Kami sendiri Heri lagi khusus di bidang pajak daerah lain tadi. Kemudian ada juga menyertai
hari ini Ibu kasih di pajak ofisial Ibu Veronica, kemudian ada juga Ibu kasih pajak set assessment Ibu Esti, juga ada rekan-rekan kami yang paling penting Ibu Melissa di pajak set assessment, kemudian Ibu Novita juga di bidang pajak dan assessment, kemudian ada juga rekan di belakang itu Mas Gavin. Kita tolong berdiri Mas Gavin. Kemudian ada Pak Adi juga, kemudian Pak Enang juga, kemudian ada lagi satu orang di depan dari Pak mengamankan perlengkapan sepatu kan ini. Itu Pak, izin juga melaporkan Bapak dari anggota DPR kalau selama ini hubungan antara Fajar Sakti Prima dengan Bapenda Kutai Barat sudah terjadi sejak tahun 2022 rasanya. Nah itu kaitan dengan salah satu pokok kunjungan kita hari ini terkait dengan pemanfaatan beliau. Sejak tahun 2022 Fajar Sakti Prima sudah ada kontribusi dari kegiatan ini di Kutai Barat. Nah, mungkin ke depan kita juga perlu menggali potensi yang lain seperti disampaikan tadi itu ada beberapa kegiatan yang ada masuk di bar, ada juga yang masuk di jadi sementara itu dulu Pak yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kembali ke Pak Ketua. Kami mengucap terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang Pak berikan kepada kami dalam kunjungan ini terkait masalah agenda kunjungan terkait pajak penyusutan pasir di sungai, listrik dan air bersih serta pajak utama. Nanti cara teknisnya teman-teman dari Bapenda yang menjelaskan Pak. Kami pengen tahu Pak, karena saya sama teman-teman beberapa orang sini orang baru Pak RT. Kita pengen tahu kenapa dalam waktu tahun 2025 ini kita mengejar pajak Pak PAD, karena PAD kita memang turun. Kenapa kalau PAD itu turun? Itu dampaknya ke semua ini Pak. Nanti untuk pembangunan Kutai Barat juga terkendala di situ. Hanya kenapa kita ini mengejar target PAD supaya mencapai target Pak, kalau bisa lebih kan, tapi dengan memang koridor yang ada. Selama ini kan kita pengen tahu, ada laporan dari warga Dapil 2 dan seputarnya tentang penyusutan pasir di sungai Pak. Nah makanya kita pengen tahu itu perharinya berapa kubik, dan sudah berapa lama. Itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah mesin lampu Pak. Nah, nanti saat teknisnya teman-teman Bapenda yang menjelaskan, dan listrik. Nah saya dulu juga pernah ditambang, memang waktu itu kami ini kerja ditarik juga Pak Eri kan. Nah itu saya pengen tahu karena kami orang baru. Nah yang pertama. Yang kedua, kedatangan kami ini untuk bersilaturahmi. Nah karena kami menjalankan fungsi pengawasan monitoring untuk semua wilayah Kutai Barat Pak. Apa-apa yang berpotensi untuk masalah pajak, masalah ketenagakerjaan, mungkin itu kita pengen tahu Pak, pengen tahu ke depannya kayak mana. Karena tujuan dan maksud pengawasan ini intinya semua untuk kesejahteraan masyarakat Kutai Barat Pak. Ada perusahaan tambang yang masuk di tempat kita, ya harus kontribusinya jelas. Nah, dan kami yang dipercaya masyarakat Kutai Barat ini harus mengawasi bagaimana regulasinya berjalan. Nah mungkin dari saya itu dulu. Saya kalau memang teman-teman ada yang mau disampaikan, teman-teman anggota DPR, saya silakan. Terima kasih Pak Komisi yang memberi kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Komisi 3 yang memimpin kami, yang terhormat rekan-rekan anggota DPR,
tadi karena pada hari ini dan saya kebetulan baru sebagai anggota DPR dan baru juga sampai di tempat ini. Saya ini kelahiran di Abit, cuma dibesarkan di daerah Moralawa. Jadi memang ini di daerah Abit ini tempat kelahiran saya, cuma saya tidak tinggal. Bapak saya orang Abit, orang tua saya dari Kampung Dingin, Kecamatan Lawa. Kami sangat terima kasih atas segala penyampaian tadi, cukup baik, dan perusahaan kalau kami lihat ini satu-satu perusahaan yang terbesar pada saat ini untuk wilayah Kutai Barat yang tertata dengan baik. Dalam hal ini kami juga kehadiran kami anggota DPR yaitu datang ke sini selain yang disampaikan oleh Ketua Komisi, kami ingin tahu juga arti dasar caranya bagaimana arti dapat formula yang bisa membuat jalan yang akses untuk masyarakat. Awalnya bagaimana, karena kami ingin menerapkan kepada perusahaan yang lain juga. Ini satu-satunya kami banyak terima kasih dengan Bapak KTT sudah menyampaikan yang PT Ajar Sakti Prima yang telah membuat jalan sedemikian rupa baiknya. Jadi kalau dari saya itu saja yang kita pertanyakan supaya kami lebih jelas untuk kami bawa pengalaman ini kepada perusahaan yang lain yang ada di Kutai Barat. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tambah sedikit Pak Ketua. Yang masuk Pak Ketua ini Pak RT. Nah, kemarin kami kan baru melaksanakan hearing dengan PT CCM dan DPU Pak. Nah, kenapa saya bicara sama beliau? Alasannya mereka tidak bisa buatkan akses jalan untuk masyarakat. Nah, saya bilang Pak tanyakan bagaimana proses penumbayan PT Fajar ini Pak, kok bisa yang lain tak bisa. Nah, alasannya kan terlalu banyak iup dan izin yang dilewatin. Saya kemarin kami kan sempat hearing juga, mungkin itu Pak. Kalau ada masih penyampaian dari teman-teman, Pak Eri, terima kasih. Silakan dulu biar. Ya, Haji. Nanti kan ini berjalan setelah Kami pengembang di sini. Itu baik. Untuk saya persilakan kepada teman-teman dinas Bapeda untuk menjelaskan secara teknisnya. Saya persilakan atau yang apa yang ada. Iya, terima kasih Pak Ketua Komisi. Kemarin kami juga sudah menyiapkan beberapa materi untuk disampaikan Pak. Nah, nanti secara detail mungkin disampaikan oleh Sylvie sepanjang seterusnya. Jadi ada beberapa memang kewajiban yang sudah diatur oleh pemerintah pusat terkait dengan kontribusinya di pendapatan daerah khususnya di Kutai Barat. Nah, ada 11 jenis pajak yang menjadi kewenangan di kabupaten. Beberapa juga menjadi kewenangan di provinsi. Nah, yang menjadi kewenangan di kabupaten itu 11 itu antara lain misalnya pajak galian itu, kemudian penggunaan air tanah, kemudian listrik juga, kemudian makan minum catering, kemudian reklame dan selebihnya yang lain-lain itu yang banyak di masyarakat walet. Nah, kemudian yang kalau untuk provinsi itu ada pajak penggunaan air permukaan. Nah, air permukaan itu menjadi kewenangan provinsi. Kemudian kendaraan bermotor termasuk alat berat yang baru alat berat. Nah, ke depan kami juga mohon informasi terkait dengan beberapa hal yang sudah kami sebutkan dan beberapa penggunaan ini. Kemudian yang menjadi seberapa banyak kegiatan yang ada di wilayah kita, dan itu ini sudah berlangsung berapa lama gitu. Nah, itu yang kami inginkan butuh informasi ke depannya, karena selama ini kan kita cuma baru di galian C.
Nah, untuk lebih lengkapnya barangkali bisa disampaikan oleh Ibu Jakses Asupnya terkait dengan dasar-dasar pengenaan pajak juga aturan-aturan yang kita pakai di wilayah daerah. Silakan barangkali Ibu Asri. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Pak Heri bisa kami kirim materinya via WA ya. Bisa taruh di Jadi ini mungkin sekaligus juga memberikan keyakinan gitu, karena ada beberapa perusahaan yang ragu-ragu terkait dengan ini pembayarannya kemana, apakah ke pusat, apakah ke provinsi, sampai. Nah, artinya kan kita juga harus yakin juga yang dibayarkan oleh perusahaan itu memang kewenangannya di kabupaten. Ini Pak, kita untuk yang bridging Pak, yang biasa kita laporkan per bulan dan kita bayarkan per bulan, itu kita berakhir aktivitas itu di bulan September Pak. Jadi kami sedang mengurus perpanjangan izin ya Pak, perpanjangan izin untuk kegiatan bridging kembali. Nah, terakhir tim KSOP Pak, nanti secara detail saya bisa sampaikan untuk buktinya. Secara detail kita akan mengajukan kembali, kemungkinan di bulan Februari kita akan ada aktivitas kembali untuk di tahun 2020. Itu terkait dengan bridging. Terakhir kita pembayaran di bulan September ya. Ya, September ya. Itu juga termasuk berakhirnya izin kami selaku operator, selaku pengguna untuk beraktivitas, sehingga kami tidak gunakan. Kita stop pelaporan, namun pelaporan per bulan dari Oktober, November, Desember kita kirimkan. Terus yang kedua terkait dengan penggunaan genset Pak, secara laporan kita udah kirimkan secara laporan per bulan di tahun 2024 Pak sampai dengan sekarang. Hanya saja kita belum mendapatkan akses untuk pembayarannya. Nah, untuk diikutin dan tukar, kita melakukan hal yang sama untuk genset dan air. Memang kita lakukan pembayaran secara bulanan. Namun untuk yang diubah, ya Bu ya, kita belum ada pembayaran ya. Untuk yang genset ataupun air tanah. Namun kita ada pencatatan setiap bulannya sesuai dengan yang kita lakukan. Nah, nanti jika kita diberikan akses untuk pembayaran, kami akan bayarkan untuk yang tahun 2024 sesuai dengan laporan kami yang kami kirimkan. Terus terkait dengan tenaga kerja, kebetulan Pak besok juga akan datang Komisi 2 ya untuk ke Tabang. Itu agendanya adalah CSR, hal apa saja yang sudah kita lakukan sepanjang 2024 untuk Kuba, khususnya daerah Kuba. Terus terkait dengan masalah manpower atau tenaga kerja. Nah, besok agendanya kita akan bahas dengan Komisi 2. Namun sebagai gambaran Pak, kita saat ini statusnya masih 40% untuk yang lokal Pak, dan kita akan bertahap sampai ke sesuai dengan standar yang ada adalah di 30% ya, 70%. Jadi kita masih di 60-40 ya. 60% adalah lokal, 40% adalah non-lokal. Nah, kita bertahap Pak, kita akan naikkan terus seiring dengan kegiatan produksi kita di sini. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mencapai di angka 70%? Nah, saat ini kan kita yang
ada Pak yang lokal kan non skill Pak. Di tahun-tahun berikutnya kan dia punya skill nih. Nah, kita akan angkat nih menjadi skill dan kita akan rekrut lagi ya non skill. Jadi sehingga nanti akan ada peningkatan untuk rasio dari manpower yang ada di Muara Pahu untuk yang lokal. Jadi ada peningkatan sekitar 10% dan penurunan untuk yang lokal sebesar 10%. Demikian Pak Dewan, Pak Kepala Dinas yang bisa kami sampaikan. Pada poinnya kita akan lakukan administrasi dulu, karena setiap bulan kan kita juga laporkan, cuma kita belum punya akses. Nanti tolong kami diajari bagaimana untuk bisa punya nomor ya, nomor pajak ya, atau kami dibantu karena di Kutai Barat kebetulan Tabang adalah Kutai Kartanegara. Itu setiap bulan kita bayarkan Pak untuk yang penggunaan genset, ada tanah. Terus untuk yang di senior tadi kan kita ada JT senior, itu yang ikutin. Kita juga melakukan hal sama untuk pembayaran genset dan penggunaan air tanah. Bisa Pak minum ya? Silakan Pak. Makan. Ambil lantai aja. Sudah setengah hari ya. Jadi Mbak, terkait dengan perpajakan daerah, selama ini PT Pajak Prima kalau menurut kami relatif cukup aktif loh, cukup aktif, juga selalu proaktif gitu terhadap laporan-laporan setelah sampai masanya tepat melapor, tepat membayar beberapa jenis pajak. Kemudian yang untuk kami nanti ingin juga memfasilitasi untuk kita nanti membutuhkan beberapa data teknis, mungkin ada staf kami yang ini berkomunikasi terkait dengan PPJ tadi. Kemudian juga kami ingin memastikan penggunaan air tanah yang di sini. Kalau tadi kan adanya di tukar dan tutup. Siapa tahu ada di sini. Kalau tidak menggunakan air tanah, ya air permukaan gimana? Berapa kebutuhan? Karena air permukaan meskipun di provinsi, pada akhirnya juga tidak dihasilkan juga kabupaten. Jadi beberapa pajak kita yang menjadi kewenangan provinsi itu bisa dihasilkan juga. Salah satunya kendaraan bermotor. Kami juga perlu informasi nanti Pak terkait dengan subkon yang di sini, termasuk jumlah karyawan. Terakhir itu kita mendatangkan 40. Ya silakan. Kami menunggu dan saya mau tanya kita mendengar dari perusahaan tadi menunggu akses sampai saat ini belum ada melakukan pembayaran Pak. Untuk kubah. Ini suatu kinerja kita yang mengejar itu. Kalau saya itu tolong dijelaskan apa permasalahannya sampai begini. Bukan pihak pembayar pajak nggak bayar pajak. Ya itu. Buat apa kita datang Bapak bayar? Aksesnya mau kemana? Ya kan? Akhirnya kita nih jadi
Itu. Tolong juga ya Bapak Jaga menjelaskan ini di mana yang perlu kami bantu. Ya kan? Kalau yang seperti ini, polemiknya bukan pihak perusahaan yang berbeda, tapi dia mau baik kemana? Apa yang kita jauh-jauh? Mendingan kita dulu sampai jadi di sana saja. Itu. Bapak berdiri seberapa tahun tidak, Pak? Saya di Tabang 12 tahun. Enggak, siap kerja berdiri berapa tahun kita belum berpakai? Hampir 3 atau 4 tahun kan? Iya. Belum melakukan pembayaran. Untuk ya aktif kita di 2004. Nah, itu. Tahun. Dan kalau juga nanti Pak Anir ya, Iya. bisa jelaskan apa sih permasalahan Iya. yang terjadi seperti ini kan? Iya. Nah, bukan pihak perusahaan mau membayar. Gitu. Mau bingung mau bayar, tapi kalau Bapak mau rekening kan saya masukkan ya, Bapak. Itu sama saya boleh kok, nggak masalah. Hanya itu Pak. Terima kasih itu. Kalau nanti sebelum ini atau dijelaskan dulu lah. Ya, saya Pak Romandan. Iya, soalnya sudah 5 poin harus ngomong. Oh begitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati kita semua di sini dalam ruangan ini. Terima kasih. Ini kali ketiga saya berkunjung di sini Pak. Kalau dulu masih di sana salah ya. Jadi di sini kalau nggak salah pernah pertemuan kedua juga kami membahas masalah penyedotan pasir gitu. Kami ke provinsi langsung waktu itu. Nah, jadi Bapak Ibu kami datang di sini bukan artinya mencari kesalahan atau mencari paku bengkoknya, tapi bagaimana seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi kami tadi, kami ini kan yang berhubungan dengan masalah pendapatan daerah karena berhubungan juga dengan kesejahteraan masyarakat Kutai Barat. Jadi Bayan Group ini beroperasi di 2 kabupaten, Kubar, Sama Kutai Timur. Oh, Kutai Timur. Saya tahunya 2 ya. Kutai Barat sama Kukar. Ya. Oh ya lupa tadi ada 3. Menyur ya? Ya, Menyur ya? ya. Mesti melupakan. Ya seperti itu. Lalu lupa yang lama. Kalau dilihat dari ininya Pak, apa produksi yang harus dikejar kan sangat besar, 30 juta metrik ton. Jadi 2024 17 juta ya yang sudah keluar. Ini banyak hal yang berhubungan artinya dengan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat seperti ini. Kami maaf Ibu ya Bapak kaget juga karena ibaratnya mereka mau membayar, mau melakukan kewajiban, tetapi kita di sini tidak ada jalan untuk membayar aksesnya kayak gimana. Apakah ini kurang koordinasi atau seperti apa? Benda. Jadi disinilah kami sebagai anggota dewan ini melakukan fungsi kami yaitu melakukan pengawasan. Sebenarnya banyak, bukan hanya Bayan Group kayaknya yang terlewatin, yang lain juga kita lewatin seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan hari ini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Bapak kayaknya orang baru ya kan? Iya, baru sekali. Saya lihat. Ya. Jadi di sini gimana dari Bapenda biar kita bisa memungut apa yang menjadi kewajiban mereka, bukan hanya ini Pak. Yang itu artinya semuanya yang masuk di sebelah tadi kalau memang ada bisa kami pungut seperti itu, tolong aja artinya dilakukan kewajibannya karena kami tahu Bayan Group juga salah satu perusahaan yang bekerja di Kubar yang memberikan kontribusi besar untuk kami. Salah satunya 100 kilo ya jalan yang dibuatkan untuk akses masyarakat. Apakah itu dihibahkan ke pemerintah waktu itu? Untuk saat ini kita akan proses bertahap. Bertahap. Jadi yang sudah saya proses saat ini yang ada di KM 78 ini lagi proses penandatanganan tiba yang agendanya akan dilakukan di Februari. Jadi kita ada jembatan yang di bawahnya adalah jalan oli, itu akan kita serah terimakan ke Pemda Kukar. Karena ini Tabang. Ya. Tabang. Ya situ. Nah itu bulan Februari. Untuk yang akses itu juga akan bertahap kita berikan sampai kualitas sudah memenuhi standar. Saat ini kan kalau kita lihat kemarin terakhir Pak Bupati
tukar tunai motor itu ke lokasi kami Pak. Mereka sekaligus ngecek jalan dan kita mendapatkan beberapa masukan dan kita sedang melakukan perbaikan. Jadi apapun yang menjadi kewajiban kami Pak untuk masyarakat tentunya kita akan laksanakan. Terus ada juga Pak, karena saya nggak tahu tujuan teman-teman besok itu kan yang berhubungan dengan karyawan. Kalau pertemuan pertama kami dulu, karena saya di Komisi 1 yang berhubungan dengan karyawan. Jadi di Fajar Sakti atau Bayan Group ini kan ada 600 karyawan ya. Yang perlu kami tahu mungkin mendahului mereka yang besok kan informasinya nih, asingnya berapa, karena saya lihat yang berbicara tadi saya manajemen itu kayaknya orang Cina, matanya sipit ya kan. Nah, karena itu juga sangat berpengaruh Pak untuk pendapatan kami itu. Terus lokalnya berapa, yang berapa persen seperti itu. Satu lagi Pak, ini permintaan saya, kalau CSR-nya Bayan bisa, kalau dulu kan ada berita yang menghebohkan Kutai Barat mencari duitnya di Kalimantan Timur, tapi buangnya di di Jawa sana apa charity apa namanya? Ya, yang berhubungan dengan CSR, tapi mahasiswanya dia. Ya, mahasiswanya itu. Kalau bisa ya untuk kami Kutai Barat, biarpun nanti sedikit lah dari itu. Mungkin itu Pak ya. Kita ya Pak maunya kita mau banyak ada nanti sudah bisa digunakan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Izin Pak. Ya. Assalamualaikum Karena makan, mohon jalan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang terhormat Ketua Komisi kami, yaitu selaku Ketua Jalan kami juga, dan yang kami hormati teman-teman dari Bapenda, yaitu Pak Kadit serta jajarannya, dan yang saya hormati juga teman-teman dari Komisi 3. Di sini Pak, karena saya besok ini tidak ikut, karena saya ini tadi kan dari dapil saya nih. Saya ini kan lahir di Kampung Gadur, kampung yang sangat kecil. Di situ tapi ya saya tuh ya itulah luar biasa ya. Kalau saya tadi lihat juga profilnya PT Fajar Sakti Prima ini luar biasa lah. Saya lihat isinya cukup lumayan bagus lah itunya. Di sini saya mau melanjutkan dari Bu Minar sih, yang dana CSR itu. Memang kan Bapak tadi bilang besok, karena saya besok tidak ikut, tapi saya mau tahu gitu apa yang sudah setidaknya garis besarnya aja. Karena ini begini Pak, ini juga kami sebagai wakil rakyat ini kan akan menjadi beban kami juga. Karena kan masyarakat yang itu kami kan pasti kami yang dikejar, mau minta pekerjaan, entah itu anak-anak kuliah. Karena memang jujur Pak, sangat itulah untuk dunia pendidikan ini kan ya, saya percaya juga bahwa Bayan Group juga pasti terbeban lah untuk dunia pendidikan. Di situ tadi saya lihat juga profilnya kan, maksudnya mau buat pelatihan juga kan. Jadi ya saya mau tahu apa CSR yang sudah dikeluarkan oleh Bayan Group untuk masyarakat yang ada di, pokoknya khusus Manur Bulan lah. Ubah Pak. Satu lah dulu kan. Iya, enggak Manur Bulan dulu lah. Ya, satu kan. Ya, karena ini kan ring itu ya. Satu. Ring satunya. Iya, karena memang betul banyak juga anak-anak Main ring ya. Bukan ring jantung ya Pak. Bukan ring jantung. Sekarang main ring lah. Iya. Itu yang saya itu Pak, karena ada juga sih anak-anak kuliah juga, mereka juga menanyakan bisa nggak kami dapat dari Bayan Group ya, karena saya tidak ada akses ke sini kan, saya mau telepon siapa saya tidak tahu. Setidaknya nanti habis ini bisa kita tukar-tukar nomor HP kan, supaya lebih lanjut untuk bisa membantu masyarakat yang ada di Manur Bulan sendiri. Mungkin lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Ya, Pak Erik masih ada. Itu bagus. Kalau mau sampaikan, Langsung ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin saya mengirim bahasan dari waktu yang terhormat untuk kita semua di dalam proses ini. Alasan yang pasti ini, dengan Bayan Group ini
FSP lah pertama. FSP saya kenal orang-orang FSP memang sekarang banyak berganti kan dari tahun 2016 memang tinggal di tempat saya waktu itu di Muara Jawa. Nah saya sih pengen tahu itu data pekerja lokal. Nah ini kan sebenarnya dibahas Komisi 2 besok. Dan saya besok di Komisi 2 saya ikut juga karena saya sebenarnya Komisi 2, tapi apa yang dibilang oleh Ibu Neni Deborah, jaga ring, jaga kandang, masa ini kayaknya itu dua komisi. Dapilnya ya? Ya, ada dapil juga dan saya juga orang Jawa, istri juga orang sana. Nah itu yang pertama, jumlah data karyawan lokal yang itu orang Jawa, Abid, Solo, sama Gaduh. Anggaplah Meropahu, ya ini Meropahu. Nah ini, ada yang kandang, dia jaga kampung. Karena gini Pak, kenapa saya sebenarnya ini dibahas besok, tapi ini jadi pertanyaan saya. Nah, gini, saya mirisnya, saya dulu sekdes sebelum saya jadi ikut dunia politik dan alhamdulillah walaupun rasanya cuma PAW, tapi saya bisa duduk di DPR. Gitu. Mirisnya apa? Terkadang bukan saya menyalahkan pihak perusahaan, tapi maaf Pak, ini beribu-ribu maaf. Bukan cuma pengurus kampung yang bela perusahaan ini, tapi yang masuk, setahu saya ini Muara Jawa, keponakan petinggi melulu. Itu yang pertama. Kedua, begitu ada lembar suplai menerima karyawan, yang masuk juga keponakan BPK semua. Kemana masyarakatnya? Ingat loh, mereka itu juga bukan apa ya, saya bilang, contoh kami di DPR pun bahasanya kita ini dipilih. Gitu. Harusnya mereka mewakili lah. Nah itulah maksud saya kenapa kok perusahaan lebih fokus kepada apa namanya pejabat pemerintah. Padahal kalau kita bicara pejabat pemerintah ini kan punya penghasilan Pak. Mereka harusnya bisa, mereka kan punya pegang dana desa, pegang apa, kasihlah kesempatan kepada yang membutuhkan. Kalau dia bisa tarik kok keponakan dia jadi staf kampung atau jadi pegang bumka atau apa. Tapi kalau yang masyarakat biasa, kasihan. Saya tahunya berapa kali itu Pak, sering ketolak mereka. Dan saya bisa buktikan, karena saya juga orang Muara Jawa, saya juga tahu di Tondo. Nah kalau Abid saya lihat hampir profesional. Tapi kalau Tondo Jawa, coba kita cek. Pasti keponakan petinggi, keponakan BPK, keponakan kepala adat. Yang tidak sangkut paut sama pengurus kampung pasti tidak masuk. Gitu. Itu yang pertama. Kalau kayak gitu berarti marah saya. Kalau kayak gitu besok-besok keponakan saya masuk semua, harus dibayar. Itu saya ya kan Pak. Nah kalau saya egois ya kan, tapi kan saya enggak. Itu yang pertama. Nah yang kedua Pak, sebenarnya masalah dana CSR yang kita tahu. Cuma contoh kayak kita kan ada ring nih, kampung Meropahu, habis itu kampung-kampung kan kayak Meropahu kan Tanjung Pagar yang paling dekat, habis itu Abid. Kadang apakah ini dana CSR ini sudah diserahkan ke pihak desa masing-masing atau memang itu dikelola oleh perusahaan dan di apa bahasanya perusahaan lah yang menentukan apa yang harus dibangun di desa itu gitu. Saya tahu memang ada beberapa dana CSR yang saya tahu bantuan dari pihak perusahaan. Contoh di Muara Jawa saya tahu di masjid itu kan ada, habis itu tentang lampu ada beberapa rumah itu juga sudah berjalan. Nah saya syukur alhamdulillah dan berterima kasih Pak. Sebenarnya kemarin kami sama Ibu Neni Deborah masang lampu juga lumayan banyak, tapi kan tidak semua. Tapi terpilih nah, kan? Itu terpilih kan? Itu CSR pribadi kan? Nah, tapi bersyukur alhamdulillah akhirnya contoh Muara Jawa itu kan bisa semua Pak. Nah yang jadi pertanyaan, kalau bisa, ini usul saya sebelum, kalau Pak CP ini kan dari segi ini saya karena sama-sama di Dewan, tapi segi keluarga saya berom sama dia. Kalau bisa ke depannya, kalau PLN masuk Abid, apakah bisa warga Abid juga dianggarkan bahwa misalnya tanggung jawab dari pihak perusahaan, supaya ke depannya caleg-caleg 2029 tidak ada yang nyambung lampu di Abid Pak. Supaya kita jelas, ini saya sama Ibu Meni nih, sama Pak Haji Sofian. Nah, mungkin itu Pak yang jadi ini
kita supaya ada kejelasan, supaya di tengah kita di sini bahwa Abid itu, karena memang Abid itu paling dekat ini Pak. Siapa tahu dari pihak Bayan kan berbaik hati bahwa warga Abid nanti tanggung jawabnya dari pihak Bayan. Mungkin itu Pak yang pengen saya tanyakan. Tapi yang paling saya garis bawahi Pak, saya sakitnya, rasanya itu sakitnya itu yang bisa saya ngomongkan. Dulu saya juga sekde, coba waktu zaman itu Bayan grup itu FSP itu tinggal di rumah, saya tidak pernah Pak, oh nanti masukkan keluarga saya dan ini, karena saya tahu saya nggak mau terjadi dilema. Tapi kok beriring waktu begitu ini kok ini yang masuk keluarga pejabat kampung semua yang jadi apa karyawannya yang lokal. Sebenarnya bukan kita ini Pak, sudah bersyukur lokal diterima, tapi kan secara apa tata kelola kampung pun jadinya tidak bagus dilihat. Itu yang pasti yang jadi permasalahan Pak. Nah karena tadi ada bahasanya pajak makan dan minum kan, nah ini jangan juga nanti belum ada akses juga alasan Bapak kan, saya tanyakan itu Kalau pajak dan minum kita tujuan dari internal, jadi apa cateringnya, dan karyawan sendiri ya Pak. Atau begini, nanti pertanyaan Bu Neni sama Pak Heri nanti dijawab setelah Ibu Neni menjelaskan loh. Iya. Supaya nanti terlalu lama lupa nanti. Kata tajar, Ibu sudah panas untuk mereka. Tapi nanti tidak. Ya, silakan. Silakan itu. Ya. Izin langsung saja ya Pak ya. Ya. Setelah tadi kita sudah bicara tentang hari ini, yaitu penggalian potensi pajak daerah. Dalam kunjungan kerja Komisi 3 anggota DPRD Kutai Barat. Mengacunya pertama-tama kita mempunyai dasar hukum dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 kemarin ada perubahan yang mengatur mengenai pajak, khususnya pajak pusat dan pajak daerah. Kemudian juga setelah dikeluarkan kembali juga dengan PP 35 tahun 2023 yang khusus untuk mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian juga di Kutai Barat kita juga sudah mengeluarkan Perda Kutai Barat nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian yang baru tayang barusan ini kemarin ada 2 perbuh. Kebetulan untuk pajak rekaman masih diproses di Kemenkumham. Yang keempat ini adalah peraturan Bupati Kutai Barat nomor 34 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak barang dan jasa tertentu. Kemudian ada pajak usaha Burmalet dan pajak air tanah, itu dalam satu peraturan Bupati. Kemudian yang kelima ada peraturan Bupati Kutai Barat nomor 33 tahun 2024 khusus yang untuk pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan serta option pajak mineral bukan logam dan batuan. Kemudian juga pada tahun 2023 kita juga sudah mengeluarkan surat edaran pada tanggal 6 September 2023 perihal kewajiban pajak daerah bagi pelaku usaha pertambangan dan perkebunan. Kalau sesuai dengan juga surat edaran dan juga potensi yang ada yang selama ini kita lihat pada pelaku usaha pertambangan perkebunan itu rata-rata pajak yang ada, karena kami bidang tadi mungkin sampaikan Pak Heri, bidang benar ada 2 bidang karena kami di luar PGB dari PHTB itu juga termasuk pajak. 9 jenis pajak itu ada di bidangnya PDAD, bidang pengelolaan pendapatan daerah. Ada 9 jenis pajak. Untuk ofisial itu adalah pajak reklame dan pajak air tanah. Itu pajak ofisial yang ditetapkan oleh Bapenda. Nah, 7 jenis pajaknya itu kebetulan di bagian saya itu ada kalau untuk perusahaan ada 3, PBJT makanan atau minuman, PBJT tenaga listrik, dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Yang mungkin dikenal selama ini kan kalau ada pengolahan penggunaan material-material seperti pasir, kerikil, kemudian tanah uruk, itu bagian dari yang namanya pajak mineral bukan logam dan batuan.
Kemudian ada perubahan juga dengan dikeluarkannya undang-undang sekarang ini. Dulu untuk tenaga listrik mungkin namanya kita kenal PPJ, non PLN. Ya, jadi sekarang ada 5 jenis pajak yang bergabung menjadi namanya pajak barang jasa tertentu. Jadi di luar di sini kan ada 2 jenis pajak, pajak PBJT-nya makanan minuman, PBJT-nya tenaga listrik. Tapi ada 3 jenis lagi yang bergabung menjadi pajak barang jasa tertentu itu tadi, pajak hotel, pajak hiburan, satunya apa ya? Pajak parkir masuk menjadi PBJT. Pajak parkir bukan, pajak parkirnya ada. Parkir langsung parkir ya? Iya. Oke, kembali ke sini. Selama ini kita melihat terhadap 5 pajak itu yang dikelola dan sudah dilaporkan dari ini untuk pajak reklame itu perhitungannya tarifnya 25%. Dasar pengenaan pajaknya ada nilai sewa reklame, di situ ada di formulanya. Yang penting kita ketahui bahwa dasar pengenaan pajak dikalikan 25% itu adalah pajak reklamenya. Hitungan pajaknya bisa dilihat DPP dikalikan ukuran, dikalikan waktu, ada mungkin berapa unit dan tarifnya 25%. Status pelaporan sampai sekarang untuk di Badan Saksi kan belum ada. Jadi khusus apa nih maksudnya Bu ya, reklame rokok. Ada khusus reklame rokok, NSR-nya ditambah 30% ya. Kemudian yang tadi yang pajak ofisial tadi yang kedua adalah pajak tanah, tarifnya 20%. Dasar pengenaan pajaknya adalah dari nilai kolam air, yaitu volume standar dan mata kubik ya. Kemudian volumenya sendiri berapa pengambilan airnya, kemudian dikalikan dengan harga dasar airnya. Dengan perhitungan tadi 20%, statusnya juga sampai sekarang belum ada. Mungkin nanti kita gali lebih lanjut lagi apakah memang ada potensinya, tetapi seperti yang akan disampaikan tadi bahwa ini biasanya sepertinya sering ada dalam perusahaan. Kemudian PBJT atas makanan dan minuman, kalau di perusahaan biasanya dengan catering tadi, dan mungkin juga informasi yang sudah kita dapatkan tadi seperti itu. Nanti mungkin kita juga akan lebih lanjut. Yang sudah kami mungkin juga pernah datang ke sini bulan Agustus kemarin sudah dapat informasi juga terkait dengan pajak catering. Itu juga 10% tarifnya. Kemudian tenaga listrik untuk non PLN atau yang dihasilkan sendiri, ini tarifnya 1,5% dengan dasar pengenaan dikalikan dasar pengenaan pajak. Nah, dalam keterangan kami yaitu tadi yang kami ada kunjungan di bulan Agustus kemarin, ya Pak ya, memang sedang berdata ada 18 unit mesin genset. Namun ya itu tadi sudah kita beberapa kali koordinasi, ada juga teman-teman koordinasi sudah menyampaikan kewajiban itu, mohon maaf maksudnya itu belum ada respon gitu. Jadi makanya kami belum sampaikan itu, belum ada laporan. Karena memang ada potensi. Karena kan tadi disampaikan KPA-nya 2.000 ya Pak ya? Iya 2.000. KPA-nya 2.000. Karena sesuai aturan di dalam hukumnya ada itu. Sementara ini kebijakannya itu Pak dengan 500 KPA ke atas itu sudah dikenakan dalam satu instalasi, bukan dalam satunya tapi dalam satu instalasi. Karena sebenarnya potensi pajak kita tuh banyak sebenarnya di bawah 500 itu, tapi karena ada yang di dalam undang-undang, kecuali yang berizin itu yang membuat pemerintah Kutai Barat membuat kemudian juga mengacu ke Kementerian SDM nomor 12 tahun 2019 itu telah menyebutkan bahwa yang berizin kan 500 KPA ke atas. Kemudian selanjutnya pajak mineral logam dan batuan itu tarifnya sekarang turun ya Pak ya. Sebelumnya kan 20%, ini turun menjadi 16% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Ini yang akan masuk ke kas daerah. Dasar pengenaan pajaknya tadi ada volume pemakaiannya, kemudian ada harga dasar standarnya ada, itu 16%. Nah, informasi
terkait di keterangan ini adalah gambaran 3 tahun terakhir pajak yang telah disetorkan oleh PT Trisakti. Tahun 2022 nilainya sebesar 791 juta 839.830. Kemudian tahun 2023 500 juta 925.390 rupiah. Kemudian tahun 2024 yang mungkin kalau ada laporannya kemarin yang ada nilainya itu sampai dengan bulan September ya Kak ya, itu bernilai 273.748.800. Jadi mulai bulan Oktober berarti Kak ya, November, Desember, Januari ini Januari belum lapor masih proses ya ya. Februari rencana. Itu belum ada istilahnya nihil laporannya Kak. Penjelasannya karena belum ada izin ya. Kegiatan dan izin belum terbit, izin baru Pak. Kita lagi perpanjangan izin. Izin baru. Kalau di bridging itu hanya 2 kali perpanjangan. Ya. Nah ini kita udah dapat 2 kali dan ini kita mau nggak mau izin baru lagi. Itu tadi yang untuk pajak MBLB dan option. Jadi ini ada tambahan pajak baru option. MBLB itu 20% itu dikalikan dengan nilai pokoknya pajak MBLB-nya. Itu yang akan disetorkan per hari dengan ketentuan itu seharusnya dalam hari yang bersamaan itu disetorkan ke pajak ke pemerintah provinsi, ke kasnya provinsi. Yang berlaku sejak 5 Januari 2025. Jadi jenis-jenis galian ini bisa kami paparkan sedikit. Inilah yang ada di dalam peraturan bupati kami. Sebenarnya ada berapa banyak, ada berapa puluh sebenarnya, tetapi yang ini yang mungkin ada potensinya di Jawa Barat. Ada 10 jenis galian. Untuk pajak air tanah ada informasinya akan ada perubahan MPA yang mengacu ke Permen SDM juga nomor 5 tahun 2024 tentang pedoman penetapan nilai pengelolaan air tanah, dan prosesnya saat ini Dinas SDM sedang menyusun untuk penetapan itu ya MPA misalnya. Untuk penetapan dasar pengenaan pajak untuk ini air tanahnya nanti adalah nilai perolehan air yang terdiri dari harga air baku dan bobot air tanah. Nanti akan diatur di dalam program gubernur. Ya, mungkin itu saja sementara yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya kita diskusi dan untuk menggali dan permasalahan misalnya terkait dengan laporan misalnya masih kesulitan seperti apa nanti bisa disampaikan. Terima kasih. Ya. Izin Pak Dewan. Untuk bisa disertakan. Untuk item ini Pak dan Ibu, kita untuk saat ini menggunakan air sungai sebagai penggunaan akomodasi harian. Dan untuk air tanah sendiri untuk pengoboran kita nggak ada sama sekali. Kita sampaikan. Terus nanti kita bisa lihat beberapa pompa yang kita pasang di pinggir sungai, dan itu pun ada flow meternya, itu yang kita akan laporkan penggunaan air permukaan. Terus untuk reklame kebetulan kita nggak ada kegiatan untuk promosi terkait dengan kebutuhan promosi ataupun berkaitan dengan penjualan atau pembelian. Yang kita ada saat ini terkait masalah keselamatan kerja aja Pak. Yang reklame kita yang kita saat ini hanya untuk kegiatan
keselamatan kerja. Jadi agar semua karyawan itu bisa ketika melihat reklame itu mereka dapat ingat kembali terkait masalah keselamatan dan kebijakan di perusahaan. Untuk terkait dengan reklame kita juga tidak ada di Muara Pahu. Terus terkait dengan ini Pak, Bu, terkait makanan dan minuman kemarin Agus sudah sini juga ya Bu ya. Jadi untuk semua karyawan yang ada di sini kita fasilitasi dari internal kita yang masak ataupun yang menghidangkan itu adalah karyawan kita sendiri. Ini terkait masalah makanan dan minuman. Nah ini untuk yang tenaga listrik, oke kami akan follow up lebih lanjut sampai dengan dari Januari 2024 sampai dengan Desember sesuai laporan yang kami sampaikan Bu. Kami akan tindak lebih lanjut. Dan terkait dengan ini kita akan mulai kembali lagi di bulan Februari. Nanti kami juga akan kirimkan evidence terkait dengan persetujuan baru untuk izin. Karena izin pun secara sungai itu dibawa dari KSOP dan distrik navigasi, dan sampai saat ini terakhir sudah melakukan tinjauan lapangan Pak. Tinggal dari pusat, setelah mendapatkan dari pusat kita akan lakukan kegiatan. Nah saat melakukan kegiatan kita akan informasikan kembali untuk kegiatan tersebut, dan kita akan laporkan kembali perkapan misalnya Februari kita akan sampaikan langsung ke Indonesia bahwa kami pertanggal sekian akan melaksanakan. Jadi untuk menginformasikan target kami sampai dengan 2 tahun ke depan untuk dredging itu di sekitar 495 meter kubik itu target dari internal kami. Cuman ya terakhir kenapa terjadi penurunan di 2024 seperti kita ketahui tingginya air Pak di 12,3 itu juga mengalami kendala kami untuk melakukan operasional. Jadi selain karena kondisi alam, terus juga kami kemarin juga ada insiden ya Bu, ada insiden meninggal sehingga kegiatan kami juga di stop oleh dinas terkait sehingga kita harus produksi jadi lebih kecil. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Jika ada masukan tambahan dipersilakan. Nah terkait dengan program tadi Pak untuk desa sekitar Pak, yang terakhir di semester 1 kita ada sambungan listrik baru 900 FA untuk Kampung Tondo dan Kampung Muara Jawa, dan pembangunan ruang kelas TK TPA Camp Sebelang. Terus terkait dengan desa dan terkait masalah untuk pengadaan listrik Pak yang tadi disampaikan, kami pernah melakukan hal tersebut dan serupa. Itu kita melakukan pemasangan gratis Pak untuk KWMR Pak dan penyambungan. Itu sudah pernah kami lakukan, dan coba nanti Pak akan kami coba masukkan, dan besok kan tim TSA Bayan itu akan menghadiri, nanti kami akan sampaikan kembali untuk penyambungan di desa Adit ya Pak. Yeah. Itu estimasi berapa banyak ya Pak, biar kami juga Lebih banyak lebih bagus kok. oh lebih banyak lebih bagus, siap. Lebih banyak lebih bagus. Kalau buat jadi lebih besar lebih bagus lagi kan. Pak, ini apa yang bertanya, kan ini kan penyedotan dredging pasir di tengah sungai itu kan Pak. Nah itu kan catman-nya itu kan pas satu mesin dah, dredgingnya. Jadi sampai itu kayak mana? Maksudnya pendapatan per harinya berapa? Kan masalah terkait masalah izin operasionalnya tuh apakah satu mesin atau apakah 3 mesin atau kan per satu mesin per kubiknya gitu.
Makanya kapal itu yang kedua itu, ada ke tengah-tengah, saya nyalak itu. Iya. Iya. Karena nih Pak, mohon maaf nih Pak, ini kan ada laporan beberapa pengusaha lokal, masyarakat juga Pak ya. Nah, namanya kita ini menjalankan fungsi pengawasan Pak, kontrol ini kan kita harus tahu regulasinya kayak mana, tata caranya kayak mana, izinnya kayak mana. Memang benar yang menerbitkan izin itu kan bukan pemerintah kabupaten Pak, dari kementerian Pak. Hanya kita pengen tahu itu kayak mana lah prosesnya Pak. Kasih Pak. Kami tampilkan Pak sebagai gambaran. Jangan sampai Untuk perizinan ini kita sedang melakukan perizinan baru karena izin sebelumnya adalah berlaku hanya 2 kali perpanjangan, dan kebetulan di tahun 2024 bulan September itu izin tersebut sudah habis. Dan saat ini proses untuk perpanjangan ini itu melalui semua kajian teknis Pak. Jadi kita lakukan kajian teknis terhadap rencana pengerukan yang fungsinya adalah kenapa kita melakukan pengerukan beberapa titik yang kita anggap kondisinya itu gagal, ya kita akan perdalam, mengingat beberapa awal sebelum kita di sini Pak banyak yang kandas Pak, sehingga mereka memasuki perairan di dekat jeti kita susah manuvernya dan berpotensi terjadi kecelakaan, baik itu tongkang ataupun perahu-perahu masyarakat sekitar. Nah, jadi untuk izin itu kita memiliki beberapa unsur. Jadi ada metodologi pelaksanaan pekerjaan, kita survei awal Pak, terus ada penentuan jalur sounding, terus ukuran kedalaman sebelumnya, terus penentuan posisi, terus hasil penyelidikan tanah berdasarkan pengeboran, terus pemilik alat keruk itu harus kita sampaikan apakah dari FSP ataupun kita melakukan dari kontraktor. Terus rencana pembuangan ini adalah ke arah dari sungai ke arah disposal. Nah, itu yang kita tiap bulan kita sampaikan ke tim. Dan ada beberapa lagi terkait dengan, mungkin kita lanjut contohnya. Ya, ini adalah spesifikasi dari alat dredging kita Pak. Jadi kita ada 2. Tadi Bapak bertanya apakah 3-tiganya langsung beraktivitas ataupun hanya satu persatu. Nah, saat ini yang kita lakukan itu kita melihat beberapa kondisi. Kalau misalnya saat ini ada 2, kalau kondisi normal kita bisa melakukan sekaligus 2 alat dredging ataupun kapal sekaligus. Namun jika dibutuhkan kita juga bisa menggunakan 1 kapal melihat beberapa kondisi aktivitas di depan pelabuhan. Ya. Ini terkait masalah izin putar kegiatan penyandaran. Kalau berakibat potensi kredit ataupun potensi masalah keamanan dan keselamatan itu tidak terpenuhi, kami hanya menjalankan 1 terlebih dahulu, dan itu secara bergantian. Lanjut. Yang gambar teknis, yang lokasi. Nah ini Pak, ya. Jadi selain izin lokasi,
izin kapal pengerukan juga harus kita terbitkan Pak untuk mendapatkan aktivitas di alur sungai. Jadi harus ada izinnya juga. Dan kebetulan kita juga lagi mengurus Pak karena statusnya juga mati di 4 Januari Pak untuk kapal pengeruknya sendiri itu mati di 4 Januari. Jadi bisa kita perpanjang sampai dengan 1 sampai 2 tahun dan perpanjangan pertama 3 bulan Pak. Jadi bertahap 3 bulan, setelah itu 1 tahun, 1 tahun dan kita harus mengurus. Terus Pak, saya ini pengen bertanya, Pak ya, izin Pak. Saya mau tahu proses izinnya. Apakah dalam tahap proses izin itu pengerukan itu masih berjalan atau stop? Stop dalam proses izinnya. Sejak tanggal bulan berapa Pak? September. Ya stop Pak ya. Nanti kalau izin terbit baru beroperasi. Kita beroperasi. Nah, jadi kita di dalam izin tersebut juga sudah menyampaikan kondisi. Ini adalah area sungai Pak, area 3A, area 4A, area 5A. Itu adalah rencana untuk kegiatan bridging di sungai. Terus dan kita juga sudah memetakan di kedalaman masing-masing untuk proses produksi kita dan alokasi dari alat pengeruk tersebut. Nah ini Pak cara kami untuk melakukan sounding. Jadi kita harus melakukan pengukuran dulu Pak, pengukuran kedalaman sungai, sungai. Setelah itu baru kita melakukan perhitungan dan kalkulasi kira-kira berapa yang bisa kita lakukan pendalaman karena terkait masalah pemiringan di sungai. Nah, ini gambaran teknis saja. Nah ini hasil penyelidikan sama. Jadi ketika kita melakukan rencana pengerukan, kita harus tahu material apa saja yang ada di lokasi tersebut sehingga kita melakukan penyelidikan tanah. Kita setelah melakukan pengukuran, kita mendapatkan kontur. Kontur adalah bentuk dari sungai berdasarkan lokasi. Kalau contohnya area 3A itu terdapat pasir berlanau. Dan ini adalah samarinya Bapak Ibu untuk pemilihan tipe alat keruk. Jadi setelah kita menentukan, kita mendapatkan tipe tanah yang mau kita keruk, kita bisa nyari nih alat apa sih yang cocok untuk pengerukan tersebut supaya pada saat kita pengerukan alat kita tidak rusak. Ya. Ini contoh-contoh untuk pengerukan secara mekanik. Ada bucket digger, ada gravity digger, ada backhoe digger. Ya, dan ini adalah pengerukan secara hidrolik. Nah, sehingga kita dapatkan Pak kondisi-kondisi di mana area yang kita akan keruk sesuai dengan material dan spesifikasi dari alat bridging kita Pak. Dan ini adalah fasilitas terminal khusus Pak, yang dimana kita harus menjelaskan secara detail untuk di JETIS itu terdapat fasilitas apa saja dan kenapa harus kita melakukan kegiatan bridging tersebut.
Dan ini adalah sedikit penjelasan kita. Dan koordinat ini penting kita tentukan karena hal tersebut yang akan dilakukan pengecekan oleh KSOP, Pak. Jadi kita sudah tentukan batasan-batasan lokasi area grup kita. Dan rencana pemburukan kita bisa kita lihat kalau kita gambar secara garis lurus akan terjadi pendalaman di lokasi tersebut, sehingga nanti diharapkan di daerah sini akan lebih dalam dan ini akan mengalir ke arah sini. Jadi kalau per hari Pak di lingkungan kita di sungai itu per 1 minggu sekitar 0,2 pergeseran dari material ke arah yang lebih rendah, Pak ya? ke arah yang lebih rendah. Dan ini rencana pengajuan kami Pak ke dinas. Ini adalah bulan pertama itu per bulannya adalah 40.000. Jadi diharapkan selama 12 bulan nanti mencapai 455 ribu metrik kubik untuk per 12 bulannya. Nah, ini bisa sebagai proyeksi terkait dengan masalah perpajakan. Ya. Berapa bulan aja? 10 tadi. 12 bulan. Jadi 12 bulan itu adalah izin pertama. Setelah itu kita akan minta lagi izin untuk produksi berikutnya di 450. Jadi selama 2 tahun harapannya kita bisa mencapai produksi sebanyak 950.000 meter kubik. Ya, demikianlah Pak yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan. Karena ini juga jam 12.33, apakah kita mau lanjut? Dan kita sudah menyiapkan makan siang, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan lagi izin dari saya mau diperpanjang selama itu tidak ada operasi maupun izin armadanya, Pak ya. Nah, misalkan kalau itu menurut itu tambatnya apakah posisi masih di posisi di sekitar mau digali atau dia tambah ke pinggir? Semua soalnya itu. Karena saya lantas swasta pelaku alur Sungai Mahakam, ya, sakit. Berapa bulan lalu saya nggak tahu, maksudnya mereka mati yang saya nggak tahu. Karena sebelah bagian bulu itu kan masih itu ada satu armada itu. Nah, apalagi kita menggunakan alur Mahakam ya, atau sendiri kan apa sibuknya ini. Nah, tambah lagi para nelayan kita itu kadang-kadang terhambat di situ. Saya lihat juga Pak ya, masih itu parkir yang kalau memang itu dari parkir kan ada ditambah aja gimana. Apalagi apa tuh kampung ya, apa tuh sudah kayak itu nah. Itu bisa mengganggu alur kita Pak. Itu. Dan pesan saya juga nanti kalau izin keluar ya tolong juga diperhatikan alur kita Pak. Karena kebanyakan menggunakan masyarakat setempat. Tambah lagi konten lokal pada lobby. Wah, itu hampir nelayan kita nggak bisa mencari lagi ikan sungai sepanjang sampai dekat rumah Rapahu itu lumayan itu Bapak tambah gitu. Tambah lagi dari pasir lagi yang sepanjangnya lumayan. Nah, itu saya pelaku mengenal Mahakam Pak, salah satunya. Ini Pak, kapalnya yang warna ini Mahakam nih Pak, ini beliau ini Pak. Siap.
Saya sering itu nambah tuh, oh kenapa nih nggak ada kegiatan, kenapa nggak ditambat aja, nah, cuman apalagi menunggu izin kan, apalagi mau izin ini izin penggalian saya sama izin armadanya kan, itu harus sinkron kan, nah itu. Tapi nggak mungkin kan, kami anggota dewan harus lihat izin di sana ini mati, nggak mungkin. Saya percayakan ke Bapak lah, saya yakin bayani kan taat aturan. Nah, terus yang kedua tolong tadi pajak listrik Pak ya, non PLN Bu ya, ya. Sertifikat tenaga listrik. Nah, ya itu tolong juga ya diperhatikan lah. Sayang selama ini kan listrik ini faktor utama juga, kalau nggak dibayar pajaknya kayak apa gitu ya. Hanya itu doang, makasih doang. Terima kasih. Iya. Sedikit Pak. Kalau sounding dari dia merekam kontur dengan segini, jadi berapa lama pengambilan sehingga dapat gambar? Izin jawab Pak, kebetulan saya survei ini kegiatan sounding sendiri kami melakukan setiap bulan, pertama untuk internal kami terkait alur mahakam tentang kegiatan operasional mana, sehingga baik itu kegiatan operasional batubara atau apapun yang ada di lokasi itu supaya bisa berjalan dengan baik. Jadi kami perhatikan alur sungai, khususnya topografi ini, agar topografi ini bisa berfungsi dengan layaknya untuk alur lintas dan juga kegiatan. Nah, nanti di laporan awal untuk pembayaran NPLB yang di awal mungkin yang pertama-tama kami juga minta dilampirkan metode pengukuran volume waktu yang diambil, sekaligus juga jumlah pasien, metode pengukuran kemudian lokasi paparannya. Jadi untuk meyakinkan kita semua gitu, karena apa biasanya kan akan jumlah besar pembayaran. Nah kami kan rutin juga di audit, jika pembayaran besar juga ditanyakan ini sumbernya dari mana, betul sekian. Kalau ada sedikit penerimaan juga kami ditanyakan juga. Apa kurangan ini kalau sedikit tetapi kegiatan besar. Artinya untuk meyakinkan kita semua lah, kalau jumlah yang dibayarkan itu sesuai dengan volume yang diambil. Jadi dibuatkan semacam narasi singkat kalau ada buku apa aja, termasuk juga tampilan perizinan tadi ya. Jadi kita akan mengevaluasi ini akan berapa lama, sekaligus juga memproyeksi pendapatan ke depan dari kegiatan. Sedikit juga terkait dengan PPJ tadi, artinya ada miskomunikasi atau kurang komunikasi, dan data itu juga kami dapatkan terakhir kami kesini di bulan Oktober September juga, sehingga ada jumlah sekian unit. Nah follow up dari itu ya posisinya kita ini saling menunggu. Nah pajak itu dilaporkan secara aktif oleh yang memakai, menggunakan atau menerima biasanya. Nah posisi Bapenda itu menunggu laporan itu disampaikan secara mandiri oleh perusahaan. Nah posisi kita yang dulu kan masih di KTP yang lama, biasanya kami berkomunikasi dengan Pak KTP yang lama. Ketika beliau sudah berganti dengan KTP yang sekarang, nah kotaknya tidak tersambung lagi lah. Nah mudah-mudahan ke depan seperti apa disampaikan oleh Pak Dewan, kita bisa memfollow up lebih cepat. Dan kami juga apresiatif akan ditindaklanjuti dari awal Januari 2024 sesuai dengan jumlah pemakaian maupun jumlah unit yang termasuk jam pemakaian juga untuk informasi oral. Artinya dari sekian unit dengan kapasitas berapa itu dipergunakan berapa jam, sehingga volume pemakaian akan dibayarkan berapa. Dan terkait dengan NPLB kita juga tadi ada penurunan tarif tadi, dulunya kita 20%, sekarang menjadi 16%. Nah, tetapi ada juga option yang harus disetorkan ke provinsi.
Dan besarnya offset itu 25% dari jumlah pokok yang di 16 tadi. Nah kalau dulu 20% sekarang menjadi 16%. Tetapi dua pungutan itu artinya yang pokok dengan offset tentunya tidak akan lebih besar daripada ketika kita 20%, masih di bawah atau minimal sama. Tidak ada penambahan yang harus dibayarkan. Itu barangkali Pak Ketua yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik. Pak, sebenarnya maksud dan tujuan kedatangan kami di sini karena beberapa tahun ini kan Pak APBD kedepannya turun Pak. Makanya mulai dengan anggota DPR yang baru ini mengharapkan karena kami membidangi kami di Komisi 3 Pak membidangi salah satunya masalah pajak Pak dan perhubungan serta kesehatan pendidikan Pak. Nah, mungkin teman-teman yang mau datang besok kan di Komisi 2. Memang DPR Pak jangan heran. Ya, Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3 Pak, masing-masing. Untuk kami ini ya terkait masalah pajak, masalah di perhubungan darat, darat, laut Pak, udara. Ya, habis itu kami masalah pendidikan, kesehatan, aset daerah Pak. Jadi yang berkaitan dengan itu memang komisi kami Pak. Jadi jangan nanti kata komisi DPR datang nih, memang sama-sama DPR Pak, cuma lain bidangnya Pak. Nah ada teman-teman yang membidangin tenaga kerja asing. Nah, itu nanti kaitan juga ke pajak juga Pak, sebenarnya ada kaitannya ya Pak ya, tenaga kerja asing itu, tenaga kerja lokal Pak. Jadi kami ini, kalau kayak kami bisa kami masuk ke situ Pak, karena masing-masing di DPR itu ada bidangnya. Karena ini bidang kami, makanya kami sangat prihatin juga selama ini memang pendapatan turun Pak. Nah, dampaknya besar pendapatan BD turun. Ada ini. Jadi kita ini mungkin bukan di PT Pajar aja, ke depannya Pak Haji ya, teman-teman semua Pak yang beroperasi di wilayah Kutai Barat Pak. Nah, selain makanya kami kenapa selalu kami ini berjalan membawa teman-teman dari Bapenda dan dinas terkait itu untuk karena kami di DPR ini kan pejabat politik Pak, bukan teknis. Jadi kami selalu bertanya dengan teman-teman yang teknis. Nanti kalau kami yang bertanya kami ngelantur Pak, nggak ngerti lah. Kayak seperti dijelaskan Ibu ini sama Pak Heri, kami nggak ngerti. Tapi secara politik kami tahu. Secara politiknya, oh ini pajak menurun ya, apa masalahnya? Nanti teman-teman yang dari dinas menjelaskannya Pak. Nah, makanya maksud kedatangan kami, Bapaknya masa bosan karena ini juga jangankan Bapak PT Pajar masyarakat yang gali pasir di Kinong itu Pak, stop Pak, tangkap polisi ya. Nah, karena itu terkait masalah pajak Pak, apalagi perusahaan sebesar PT Pajar ini. Nah, makanya teman-teman ini agak selektif dan banyak bertanya karena ini apa ya? Memang pajak itu gitu kan Pak. Nah, selain Bapak nyetor ke provinsi, ke pusat, ke daerah juga ada nah kontribusinya karena Bapak beroperasi di sini. Nanti kan disesuaikan dengan aturan yang ada. Nah, yang saya bilang kembali lagi jangan Bapak itu yang gali pasir aja Pak. Kayak Eksa 1 tuh Pak. Gali koral itu kena Pak. Kalau tidak bayar tangkapin gitu kan. Tujuannya kan, sebenarnya tujuannya bagus untuk negara dan untuk kita semua Pak. Dari uang pajak ini juga untuk pendidikan, untuk kesehatan Pak. Kembali lagi sebenarnya. Mungkin dari saya gitu, kalau masih ada tambahan dari teman-teman sebelum ditutup. Dalam tunggu sebentar. Ya, Saya Pak Heri. Pak KTP maaf ya. Jadi ini besok di Tabang ya. Yang Komisi 2 di sini juga berarti besok ketemu lagi sama Pak KTP. Saya ketemu Joker. Sebenarnya komisi saya yang komisi sana komisi. Atau sifatnya modal besok. Ya, nah, tapi ini bicara masalah pajak. Pak, ini yang mau ditanyakan. Bukan juga ini supaya ada ketegasan kita ke depan. Kalau izin yang berikut ini, kan izin yang sebelumnya berapa bulan itu Pak? Total dari satu kali izin perpanjangan satu kali berarti sekitar 12 tambah 8 berarti jadi 20 bulan. Baru itu Oke, itu kan. Habis itu yang kedua Pak, hasil reading ini kan sebenarnya ada pertanyaan juga sesuai dengan koordinat yang harus itu kan ada trip reading satu itu apa? Ya posisi itu bukan 1, 2, 3 ya kan. Koordinat yang ada. Nah ini Pak sebenarnya yang jadi pertanyaan ini kan ke posisi sebelah sini ya, dengan kondisi apa sedotan sebelahnya. Apakah sudah pernah kita cek bahwasannya seberang sana? Jangan kita potensi contohnya gini Pak. Ini terjadi di Teluk Muara Jawa.
boleh dicek. Teluk Muara Jawa itu karena posisi ponton itu larinya ke seberang sana melulu. Akhirnya sekarang kalau kampung Muara Jawa yang tempat dulu mes yang dulu tempat, ya saya pernah bilang mes dulu lah waktu zaman Pak Fuad masih tinggal di rumah itu kan nambah tanahnya, tapi yang seberang kan itu setiap tahun pasti kalau 5 meter itu longsor. Nah ini kan yang dilakukan itu aja sih Pak. Mungkin apakah hasil surveinya takutnya seberang sana ya, karena kan kita tahu seberang sana Kampung Baru ini sebenarnya Tanjung Pagar. Tanjung Pagarnya jauh dari posisi Kampung Baru, berarti kan Kampung Baru yang ambil penghadapan, jangan nanti Kampung Baru yang kena imbasnya. Nah itu mungkin Pak. Kalau ya sebenarnya bukan cuma ini, karena saya juga orang survei jadi itu aja sih Pak. Kalau jumlah itu tadinya kita sudah tahu bahwasanya 20 bulan dengan jumlah mesin unit pun ya nanti Pak, ini Ibu dari Bapendane ada yang mau dipertanyakan sedikit Pak yang terkait masalah makan minum. Ya, Silakan, apa Pak? Biar lagi Iya, biar kita berkisah lagi kan. Kami ingin bertanya mengenai penjelasan bahwa cateringnya atau makan minumnya kan di internal masak sendiri. Boleh diinformasikan divisi apa Pak yang melaksanakan itu? Oh iya. Iya. CSM. Camp Service. Camp Service. Oke. Kalau demikian Pak, mungkin kami dibantu, apakah itu dari perusahaan mungkin memberikan data apa ya? Uraian tugas apa bahwa ya terus karyawan ataupun nanti bisa lihat langsung apa juga. Jadi kita sosialisasi. Jadi kita ada tempat masak khususnya, jadi nanti bisa dilihat apakah masak yang ini adalah hasil dari internal, terus nanti bisa wawancara langsung saja Bu. Karyawan ini statusnya apa, dari mana, nanti bisa kita bantu antar lah satu orang untuk interview langsung nggak apa-apa di mana di dapur ya. Di sini juga ada. Bisa langsung nggak apa-apa. Kita sebenarnya ingin apapun itu yang menjadi kewajiban kita selaku pengkapusan kita akan jalankan, karena kita ada audit juga Pak Ibu, kita ada audit baik itu dari internal ataupun dari eksternal, itu mulai dari pajak kita juga diaudit. Jadi kenapa bayar dan termasuk FSP ya Pak, itu wajib menjalankan apa yang menjadi kewajiban, karena memang auditnya bukan hanya di daerah, kita diaudit juga di pusat, karena kan semua aliran dana apa yang kita hasilkan sini kan ada ke pusat, ke Jakarta ya, untuk yang semua juga akan audit Pak. Jadi kalaupun nanti ada masukan ataupun yang mau dipertanyakan, kami siap membantu. Mau verifikasi pun kami siap. Siapa tahu selama ini kami anggap benar, ternyata salah, mohon kami dibantu untuk diluruskan Pak. Gimana Bu? Nggak apa-apa, tanya aja lagi, nggak apa-apa. Semoga cukup Pak, karena kalau perusahaan tambang lain kan mereka subkon. Masuk Pak Eri, masuk catering dulu ya Pak Eri ya? Pak Eri. Dulu. Bayar kelola sendiri gitu. Bayar tiap pajak. Ada pertanyaan dari pemirsa membandingkan antara perusahaan A, tambang A dan tambang B, kita bisa juga menjelaskan ke pemirsa bahwa memang di sini divisi intern yang melaksanakan, tapi didukung dengan data-data juga begitu Pak. Sehingga kita bawa benda khususnya yang mengelola catering tidak dipertanyakan kenapa tidak tahu permasalahan. Iya, gitu Pak. Mungkin itu maksud kami menanyakan. Jangan sungkan Bu, kami akan siapkan Pak misalnya nanti untuk ke depannya ya. Pak KTP di Bayan ini FSP kan ada jalan masuk ke masyarakat. Nah ini kita buka-bukaan aja kan, ini karena komisi 2, komisi 3 ini nanti membidangi itu termasuk kita juga nanti komisi 2 ini PU nya. Apakah bisa Pak kita dimintakan
kok bisa bayar ini kan sebenarnya ini lahan KBK, ada HTI. Ini lebih parah bisa masuk. Nah ini kok cuma alasan apa? RKR kemarin ya, RKR. Nah itu RKR sama TSA. Sebenarnya TSA kan, tapi ya maksudnya kan ini kan cuma lebar berapa? 8 atau 10. Untuk kepentingan masyarakat bisa masyarakat mereka tak bisa. Maksudnya kita minta Pak, kalau ada solusi untuk acuan ketika kita nanti berhadapan lagi sama mereka, kita juga ini loh perusahaan ini bisa. Iya, terima kasih. Karena kan pasti terjadi insiden kan, jadi kita ini kan takut juga warga di seputaran tambang itu akses mereka kan ke kebun, pulang ke kampung kan Pak lewat tambang. Kalau pakai motor tuh kepalanya bisa pecah Pak, kejadian berapa kali. Jadi ada laporan juga sekarang kan jalan tambang itu kan ditutup aksesnya. Orang-orang tertentu, memang aktivitas orang itu ada yang taksi, ada yang macam-macam, ada yang mencuri kan. Tapi tidak semua orang kayak gitu Pak. Ada orang yang benar-benar masyarakat butuhkan itu. Nah, jadi kami kasih solusi sama TCM dan GBU. Bercontoh sama PT Pajar ini, Bandung nih. Nah, mereka bisa, kenapa? Yang lain tidak bisa. Nah itu Pak. Sama Bayan lah. Ya, yang lain bisa. Lebih parah udah Bayan Group ini Pak, berapa izin dilewatin kan? KBK, tanya sedikit izin. Bisa aja. Kenapa yang itu cuma 2 izin aja, RKR sama TSA kan tidak bisa. Nah, kalau untuk kepentingan masyarakat saya kan tidak ada masalah kan. Makanya itu kami nanti Pak, kalau bisa kami ada bahan atau apa kan untuk kami ring lagi, manggil mereka kan, kami sudah ada punya acuan udah. Nah, mungkin itu Pak. Pak RT, terima kasih. Sedikit saya menjelaskan sebelum makan siang ya. Jadi pertama kenapa Bayan ataupun FSP mau membangun jalan 100 kilo. 100 kilo ini akan menjadi tulang punggung Pak, produksi terbesar di Bayan. Dari saat ini kita 30 juta, kedepannya mungkin bisa sampai 50 juta. Hal apa yang kita pertimbangkan? Yang pertama masalah keselamatan kerja. Masalah keselamatan kerja dan masyarakat yang melintas. Kalau kita lihat sepanjang jalan 100 kilo itu kanan kiri kita melihat beberapa desa dan beberapa perusahaan kayu ya, khususnya ya Pak. Dan itu yang kita pikirkan bagaimana kegiatan operasional itu tidak terganggu. Itu poin pentingnya, tidak terganggu ya, karena alat kita sangat besar, bisa kita lihat sendiri. Double trailer menggunakan unit yang panjang, itu sepanjang 45 meter dengan muatan 320, itu cukup besar, tidak bisa mengerem Pak. Jadi kami pernah tes dengan kecepatan 60, itu butuh jarak 300 dia akan stop ya. Bayangkan jika ada masyarakat yang melintas yang tidak kita akomodir, itu melewati akses dan tertabrak. Nah, masalah keselamatan, terus yang kedua masalah kelancaran operasional, terus bagaimana dengan izin-izin PPKH. Kalau kita Pak PPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan, kebetulan yang kami urus itu memang cukup rumit Pak, dan tetap kami usahakan itu bisa keluar. Jadi kalau diregulasi terkait dengan kehutanan itu butuh waktu sekitar 179 hari proses yang harus kita lewati. Tapi ya tetap berlahan, karena kan kita prosesnya bukan di tahun ini ya Pak, tapi di tahun-tahun sebelumnya sudah kami siapkan. Dan keempat, jika terjadi kecelakaan Pak, baik itu masyarakat ataupun antara perusahaan, kegiatan operasional akan stop. Mortality langsung stop Pak. Otomatis semua yang punya modal itu proses investigasi bisa sampai dengan 9 sampai 12 hari. Bayangkan kita satu hari bisa sampai 100.000 produksi. Kalau selama 12 hari 120 ton yang harus kita hilang akibat kejadian tersebut. Sehingga Bayan salah satu memberikan kontribusi untuk membangun jalan masyarakat sebelahnya, termasuk itu komitmen kami terhadap pemerintah yang telah membantu selama ini, termasuk pembuatan jembatan Pak. Kita melakukan pembuatan jembatan Bayan itu kanan kiri kita bikinkan jembatan juga untuk akses masyarakat,
selain jalan dan jembatan juga kita bikinkan. Itu bagian satu dari komitmen kami. Terus bagaimana secara teknisnya, berapa sih kekuatan jalan yang diperlukan untuk kita bikin jalan untuk masyarakat. Nah, kalau di kita Pak dengan kapasitas 320 ton, itu butuhkan CBR sebesar 100%. Jadi dalam satu ban itu bisa menahan sebesar 5 ton. Hasil perhitungan sounding test. Jadi kita lakukan sounding test Pak sebelum menyelesaikan pembuatan jalan. Dan saat ini juga kita sedang melakukan proses pengaspalan Pak. Yang untuk jalan olehnya Pak ya? 100 kilo kita akan aspal Pak. Ini terkait juga masalah debu yang kanan kiri kalau kita lihat Pak cukup banyak Pak. Jadi salah satu bentuk kontribusi kita untuk masyarakat sekitar terkait masalah masalah lingkungan, kita akan melakukan pengaspalan. Saat ini proses sudah mencapai 20 kilo di bulan akhir Januari nanti. Dari Tabang Pak ya? Dari Tabang. Dan berapa biayanya memang cukup mahal Pak. Berapa biayanya? Ya, prosesnya. Yang pasti mahal. Yang penting hasilnya. Ya, penting. Jadi proses izinnya kan. Kalau di perusahaan sebelah kan dia hanya satu gandeng ya Pak. Iya. Jadi Singkat periksa ada 2 juga ya. Kalau di peraturan pertambangan itu 3,5 kali besar. Ya. Jadi kalau kita ini saat ini di angka 14 ya. Terus untuk lebar jalan masyarakat itu di angka 6. Jadi saat ini kita sudah menginvestasikan dari ujung ke ujung itu sekitar 50 atau 50 cukup besar pekerjaan biaya. Tapi kami yakin dengan tingkat dari kondisi jalan yang ada dan tidak terganggu oleh masyarakat sekitar, dan masyarakat sekitar mempunyai jalan sendiri dan akses untuk mendukung kegiatan ekonomi di masing-masing kampung, itu akan bertumbuh bersama Pak. Jadi harapannya kita kenapa harus membuatkan jalan, itu juga pertumbuhannya juga bisa ekonomis dan bersama-sama, bisa meningkat bersama-sama, bukan hanya perusahaan tetapi juga masyarakat di sekitar. Saat ini sudah digunakan beberapa perusahaan sawit untuk mengangkat sawit, ya kan? Dengan akses yang bagus. Kalau sebelumnya mereka nggak punya akses, saat ini sudah punya akses. Pak, satu lagi ini permohonan saya lah sama masyarakat Tubar. Kalau bisa 1-2 hari ini di jalan itu Pak. Jangan masyarakat bocor terus ban Pak. Kalau bisa dibantu loh Pak ya. Sebelum diaspal kan ya banyak keluhan juga. Teman-teman juga kan mengeluh semua. Minta tolong Pak ya. Siap-siap bisa dibantu nanti Pak. Karena ini biasanya saya jalan 1 jam itu Pak, dari kilo 3 itu sampai kilo 1 itu bisa 1 jam 2 jam Pak. Terkadang 2 kali bocor dari itu. Saya pernah bocor Pak. Lalu mau stop kan, akhirnya saya berdiri tengah jalan. Nah, stop kan, air cuma stop di. Karena belakang saya tidak ada kan gitu. Mungkin masih ada kira teman-teman yang mau disampaikan? Ini untuk pada saat bridging kan ada pemerukannya Kak ya, saat ini pemerukannya ada material ya. Materialnya itu apakah hanya pasir? Karena saya dari ekonomi nih, kalau di aliran sungai ini kan biasanya banyak material. Apakah memang hanya pasir? Atau mungkin ada juga sirkulnya dan filternya di situ. Mungkin kalau memang ada nanti juga bisa dilaporkan juga Pak. Tipe material ya. Iya, karena memang dari industrial yang dikenakan kan juga ada juga beda harganya. Iya. Karena tadi sempat lihat di sebenarnya ada. Tapi bisa dipastikan lagi mungkin. Iya. Kalau materialnya Pak apa aja? Kalau yang mungkin kalau tadi pajak apa namanya tanah memang tidak ada tadi kan, tapi kalau misalnya mereka hasilnya tadi itu menjadi pajak provinsi, pajak permukaan itu dari provinsi. Jadi kalau misalkan sudah dilaksanakan provinsi ada gurunya dan kerjasamanya. Mungkin kalau ada salah kata
yang tidak berkenan, karena kesempurnaan itu milik Tuhan aja Pak, dan milik kita. Namanya manusia banyak salah Pak. Kalau tutur kata juga. Saya akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.